Bahasa jurnalistik ini materi pertemuan ke-1 dan ke-2. Penjelasan bahasa jurnalistik di sini ada A dan B. Dari uraian tersebut bahwa pengertian bahasa jurnalistik dapat didefinisikan sebagai bahasa yang digunakan oleh wartawan, redaktur, atau pengelola media massa dan dalam menyusun dan menyajikan, memuat, menyiarkan, dan menayangkan berita serta laporan peristiwa atau pernyataan yang benar, aktual, penting, dan menarik dengan tujuan agar mudah dipahami isinya dan cepat ditangkap maknanya. Lalu fungsi bahasa jurnalistik di sini ada 15. Lalu ada karakteristik bahasa jurnalistik. Yang pertama itu sederhana. Sederhana itu berarti selalu mengutamakan dan memilih kata atau kalimat yang paling banyak diketahui maknanya oleh khalayak pembaca yang sangat heterogen. Terus yang kedua itu singkat. Singkat berarti langsung pada pokok masalahnya gitu, to the point, tidak bertele-tele, tidak berputar-putar, tidak memboroskan waktu pembaca. Yang ketiga, padat. Padat dalam bahasa jurnalistik berarti syarat informasi. Jadi setiap kalimat dan paragraf yang ditulis memuat banyak informasi penting dan menarik untuk khalayak pembaca. Lalu yang keempat itu lugas. Lugas berarti tegas, tidak ambigu, sekaligus menghindari penghalusan kata dan kalimat yang membingungkan khalayak pembaca sehingga terjadi perbedaan persepsi dan kesalahan konklusi begitu. Lalu yang kelima itu jelas. Jelas berarti mudah ditangkap maksudnya, tidak baur dan kabur begitu. Sebagai contoh, hitam adalah warna yang jelas, putih adalah warna yang jelas. Ketika kedua warna itu disandingkan, maka terdapat perbedaan yang tegas, mana yang disebut hitam, mana pula yang disebut putih. Lalu jernih. Jernih itu berarti bening, tembus pandang, transparan, jujur, tulus, tidak menyembunyikan sesuatu yang lain yang bersifat negatif, seperti prasangka atau fitnah. Lalu yang ketujuh, menarik. Jadi bahasa jurnalistik itu harus menarik. Menarik artinya mampu membangkitkan minat dan perhatian khalayak pembaca, memicu selera baca, serta membuat orang yang sedang tertidur terjaga seketika. Lalu yang kedelapan itu demokratis. Demokratis berarti bahasa jurnalistik tidak mengenal tingkatan, padat, kasta, atau perbedaan dari pihak yang menyapa dan pihak yang disapa sebagaimana dijumpai dalam gramatika bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Yang 9, populis. Populis berarti setiap kata, istilah, atau kalimat apapun yang terdapat dalam karya-karya jurnalistik harus akrab di telinga, di mata, dan di benak pikiran khalayak pembaca, pendengar, atau pemirsa. Yang ke-10, logis. Logis berarti apapun yang terdapat dalam kata, istilah, kalimat, atau paragraf jurnalistik harus dapat diterima dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Yang ke-10, gramatikal. Gramatikal berarti kata, istilah, atau kalimat apapun yang dipakai dan dipilih dalam bahasa jurnalistik harus mengikuti kaidah tata bahasa baku. Lalu yang ke-12, menghindari kata tutur. Kata tutur itu
kata dalam percakapan sehari-hari seperti di warung kopi, terminal, bus. Contohnya seperti kayaknya, makanya, atau semangkin. Itu contoh kata tutur. Itu harus dihindari. Yang ke-13, menghindari kata dan istilah asing. Berita ditulis untuk dibaca atau didengar. Jadi pembaca atau pendengar harus tahu arti dan makna setiap kata yang dibaca dan didengarnya. Lalu ke-14, pilihan kata diksi yang tepat. Jadi setiap kalimat yang disusun tidak hanya harus produktif, tetapi juga tidak boleh keluar dari asas efektivitas. Lalu yang ke-15, mengutamakan kalimat aktif. Jadi kalau kalimat aktif itu lebih mudah dipahami dan lebih disukai oleh khalayak pembaca daripada pasif. Yang ke-16, menghindari kata atau istilah teknis. Karena ditujukan untuk umum, maka bahasa jurnalistik harus sederhana, mudah dipahami, ringan dibaca, tidak membuat kening berkerut, apalagi sampai membuat kepala berdenyut. Yang ke-17, tunduk kepada kaidah etika. Nah, ini salah satu fungsi utama pers adalah edukasi dan mendidik. Fungsi ini bukan hanya harus memiliki fungsi ini bukan saja harus tercermin pada materi isi berita, laporan, gambar, dan artikel-artikelnya, melainkan juga harus tampak pada bahasanya.